Apa kata Hendro Priyono, mantan Kepala Badan Intelijen Negara? Dong ketakutan ketika OPM di hutan bersatu deng OPM diplomatik di luar negeri, maka masalah Papua tidak bisa dibendung lagi. Menurut beliau, untuk menghancurkan pergerakan OPM yang ada di dalam negeri, maka harus dilakukan pemekaran provinsi di seluruh tanah Papua sehingga pos-pos militer dan polisi akan dibangun di seluruh tanah Papua agar mempersempit ruang gerak OPM di hutan maupun dalam kota. Selain itu, bila perlu pindahkan 2 juta penduduk asli Papua ke Manado dan pindahkan orang Manado ke seluruh tanah Papua, maka OAP akhirnya minoritas dan musnah di tanahnya sendiri. Ya Pak, terkait Irian, Papua lah ya. Tiap tahun kita kirim tentara. Otonomi khusus hari ini terakhir kan, tahun ini terakhir. Tapi pembangunan macam-macam udah dilakukan oleh Pak Jokowi 5 tahun terakhir. Tapi ternyata mereka tetap nggak mau. Maunya tetap minta referendum, minta pisah, minta merdeka. Yang ini Pak Alex, tunggu dulu. Yang dimaksud mereka tuh bukan satu loh Pak. OPM yang di Papua, federal, negara federal Papua Barat, dan pemerintah daerah beserta CS-CS-nya. Keempat, rakyat Papua. Yang selama ini dibangun pemerintah adalah rakyat, untuk kepentingan rakyat Papua. Untuk kepentingan Pemda dikasih otonomi khusus juga untuk membangun kepentingan rakyat. Kalau sampai tidak sampai, berarti kan Pemdanya. Kalau Pemdanya memang orang kita, orang artinya betul-betul orang patriotik Indonesia, mau dong berseru bahwa pemerintah daerah Papua dan Papua Barat setia kepada NKRI, setia pada Pancasila, setia pada Republik Indonesia. Kan memang harusnya gitu. Tapi coba ngomong kalau berani. Saya pernah ngomong malah dibully saya. Kalau kamu memang tidak bermuka dua, kamu ngomong. Kenapa? Karena kamu oleh pemberontak itu dibilang otonomi khusus, bentikan saja. Bentikan saja berarti kamu nggak makan kan? Terus, nah, kamu kan rugi. Tapi kamu juga tidak bertanggung jawab. Buktinya kamu nyatakan dong, misalnya Pemda sama-sama lah. Kita menentang separatisme, kita setia kepada NKRI. Kan kamu hidup juga dari otonomi khusus dari Republik. Nggak mau ngomong begitu. Artinya kan lu main di 2 kaki dong. Nah, sekarang otonomi khusus itu kita mesti cek, selidikin. Evaluasi betul itu. Kemana itu duit? Nah, ini kan udah udah menurut saya udah nggak bisa dipercaya lah. Apalagi kalau kita lihat kehidupannya. Kira-kira solusi terbaiknya apa Pak kalau dari bayangan Pak Hendro untuk khususnya untuk Irian ini? Menurut saya harus diperpendek rantai komando. Nah, caranya? Provinsinya jangan cuma 2. Dimekarkan lagi. Harus dimekarkan. Ya? Provinsinya jangan cuma 2. Dimekarkan lagi. Harus dimekarkan. Ya? Provinsinya jangan cuma 2. Dimekarkan lagi. Harus dimekarkan. Tapi wacana itu kan udah bertahun-tahun ya, pengen mecah jadi 5 kalau nggak salah. Udah. Jadi 5. Karena di zaman saya dulu nggak sepinter anak-anak yang sekarang. Dulu kita itu untuk membagi provinsi selalu kita berpegangan kepada aturan-aturan keadaan normal. Artinya ini APBD dihitung, pendapatan daerah dihitung jumlah penduduk berapa tertentu. Itu yang bisa memekarkan. Tapi kan ini keadaan darurat. Ini masalah politik, bukan masalah aturan-aturan sebegitu. Harus di-bypass. Harus banyak gitu. Itu yang ditakutkan mereka yang saya cerita. Saya nggak ngajarin
pemerintah harus bikin begitu. Pemerintah pasti lebih tahu lah. Cuman yang mereka takutkan adalah kalau sampai provinsinya banyak. Itu sebetulnya. Jadi kayak anggap disabot lah, pakai tanda kutip. Dari pusat otonomi khusus tuh untuk sampai ke rakyat di tengah-tengah. Tapi kenapa KKB ini sama yang Papua Barat tidak mau menyerang pemerintah daerahnya sendiri? Kenapa? Ya berarti dapat. Ada main mata di situ. Iyalah, itu kan kalau nggak terima kayak begitu, ya buktikan saja kalau tidak. Dan buktinya kenapa nggak mau ngomong? Padahal kan bahwa saya setia pada NKRI kan memang harus. Kan disumpah dia waktu jadi pejabat. Masa nggak mau ngomong begitu? Tapi itu hampir semua kepala daerah seperti itu atau hanya oknum di beberapa wilayah kunci tertentu, Pak? Tentu ada yang baik. Di antara orang yang jelek kan pasti ada yang baik juga. Nggak semua. Tetapi kan kena semuanya lah karena nila setitik rusak susu sebelanga. Tapi kalau jelas-jelas seperti gubernur dengan orang-orangnya dia bupati, ini memang kompak. Kenapa kok masih berontak rakyatnya? Udah ditumpahkan, digelontorkan begitu banyak susu. Nah, 2021 karena nggak kena rakyatnya kena terhasut. Gampang sekali loh. Itu Papua Barat mengganggunya itu Republik abal-abal. Gampang, rakyat disuruh kumpul untuk ibadah. Kumpul ibadah gereja. Tahu-tahu dibagiin pakaian seragam militer, terus di video. Wah, yang banyak sekali. Padahal disuruhnya ibadah. Jadi dijebak-jebak kayak begitu. Dijebak rakyat. Kan kesian rakyat. Dia minta makan, makanannya dari mana? Barangkali habis di jalan, kalau enggak masa rakyatnya begini, ada kemajuan. Makanya Presiden Jokowi, pemerintah pusat langsung turun tangan bikin Trans Papua itu duit pemerintah, bukan dari daerah. Ya, dari daerah sekarang kan seperti tadi pertanyaan Pak Desa, mau bikin PON apa di sana. Kita lihat aja apa yang dia mau manfaatkan itu nanti. Coba aja. Pemanfaatannya itu nanti akan lari kepada memperkuat posisi di era di fora internasional. Coba aja memperkuat. Akhirnya kelihatan bisa menyelenggara PON, bisa ini, bisa pada menang, bisa Diklaim bahwa mereka sudah ready untuk berpisah dari udah pusat. bentuk ready, saya bisa menyelenggarakan ini. Bala kosong lah. Saya sih kalau lihat kayak gini, apa yang terjadi 2021 akan mengerucut pada mereka akan bergabung antara yang bergerak di politik, gerpol, dan yang di hutan. Jadi antara KKB itu yang disebut KKB itu, padahal itu kan organisasi teroris mestinya. Itu ketemu sama yang berkibar-kibar di internasional. Kalau ini menyatu ya makin berat gitu nasional. Kalau ini menyatu ya makin berat gitu nasional. Kalau ini menyatu ya makin berat gitu. 2021 entah 2022, 2023 nggak tahu, tapi ke situ arahnya. Karena mereka sekarang udah mulai sinergi. Pak, idealnya dipecah jadi berapa lagi nih Pak total? Kalau provinsi dulu ini? ada pemikiran sampai 7 provinsi. Sampai 7 provinsi. Sampai 7 provinsi. Tapi waktu itu ditentang oleh Menteri Dalam Negerinya. Menteri Dalam Negeri kita. Waktu saya masih menteri juga. Pak Sarwan Hamid zamannya. Almarhum Hari Sabarno. Oh, Pak Hari. Mantan Di sidang kabinet yang diketengahkan selalu syarat-syarat untuk suatu provinsi. Ya, ini bukan syarat suatu provinsi, syarat untuk meredam pemberontakan. Itu ya terlalu textbook ya. Kita dulu kan rame sama saya. Karena saya kepala BIN, saya bilang kalau buat saya keamanan. Bukan begini, ini kita ada masalah keamanan, masalah politik. Jadi syarat-syarat administratif seperti itu ya
Nanti kalau udah aman, nanti kalau udah aman, nanti kalau udah aman, bikin syarat administratif, begitu loh. Ya itu kan harus antar menteri ada satuan pendapat. Untung jadinya Papua Barat. Untung jadinya Papua Barat. Untung jadinya Papua Barat. Saya sama Muhdi PR sama As'ad Said Ali Wakil Kepala Bin. kita mendukung berat. Udah nggak terhitung berapa kali saya mundar-mandir. Jadilah situ seorang perwira marinir menjadi gubernur Bram, yang sakit sekarang stroke. Dia dulu kita ajukan dia tegas, langkah-langkahnya pasti jadi provinsi akhirnya. Ya cuma 2 provinsi. Coba nih, bagaimana kalau 2 juta ini kita transmigrasikan kemana? Ke Manado. Nih, bagaimana kalau 2 juta ini kita transmigrasikan kemana? Ke Manado. Nih, bagaimana kalau 2 juta ini kita transmigrasikan kemana? Ke Manado. Terus orang Manado pindahin ke sini. Buat apa? Biar pisah secara ras sama Papua Nugini. Jadi nggak merasa orang asing, dia merasa orang Indonesia. Rame itu. Ada, saya punya paper itu masih waktu sesquad. Itu saya minta secara antropologi udah beda. Jadi nggak bisa sekarang kan nariknya apa? Yang ikut nolong bantu separatisme ini Vanuatu, negara-negara situ Pak, MMG gitu. Ya, kenapa? Karena merasa sama-sama hitam, sama-sama keriting. Papua itu kan artinya rambut keriting. Itu kan istilah sebetulnya pelecehan itu, rambut keriting, Papua, orang bawah. Tapi kalau Irian itu kan artinya cahaya yang menyinari kegelap, cahaya yang menyinari kegelapan. Itu Irian, diganti Papua. Yang ganti Gus Dur itu kan. Ya? Zaman Gus Dur kan yang ganti. Iya, tapi Gus Dur menyesal dan marah. Saya nggak ngerti maksudnya Pak. Dia ganti Papua, sekarang kepengennya Papua merdeka. Kalau Irian udah merdeka dulu. Jadi what is in a name? Katanya William Shakespeare, nothing. But it's so many things buat Indonesia. Iya, nama kan kalau buat Indonesia ada harapan. Sudrajat artinya gengsinya tinggi. Derajat, ya. Baik. Ya kan? Susilo, kesusilaannya baik. Ada artinya kalau nama buat orang Indonesia. Ya kalau William Shakespeare ngomong nggak ada artinya nama, buat Indonesia ada. Makanya dia diganti Papua, dia berjuang buat Papua. Kita bilang kamu kan udah merdeka, itu Irian. Kan itu kayak anak kecil. Sama aja sama yang udah dibubarin, dia pindah. Namanya FPI juga.